Kristen, kalau kau punya harga diri, kau punya jati diri, harusnya kau punya malu. Jangan kau masuk di ranah Islam, di mana Islam kau hujat, tapi ajarannya kau ambil. Rakus. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dalam ajaran agama Islam, tidak ada satupun nabi yang pernah melihat wujud pencipta, itu nggak pernah. Nggak ada. Termasuk Nabi Musa. Makanya di kitab saudara, di kisah para rasul itu, malaikat yang datang kepada Nabi Musa menyampaikan firman kepadanya ketika ia menerima Torah. Itu jelas tuh dikatakan dalam kitab saudara. Jadi kalau ada orang yang pernah melihat Tuhan, itu nggak ada. Hanya saudara Kristen kami ini kan tidak langsung dari Yahudi ke Kristen, tapi Yahudi dulu mampir di Roma Yunani, di mana Roma Yunani itu mereka percaya bahwa dewa-dewa mereka pernah nusul turun menjadi separuh dewa separuh manusia. Nah ini juga sisa Anda pahami seakan-akan itu terjadi kepada Nabi Musa. Gitu. Izin Bang Terbaik, Anda diam dulu Bang Terbaik. Aku dengan Bang Juma dulu, nanti gantian ya. Biar agak enak diskusinya. Ini 694 orang udah di atas supaya nggak kredit. Makasih Bang Juma. Kita juga masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Miftah Gurundaku. Jadi gini, narasi Anda udah betul sekali, tapi saya belum pas dengan yang disebutkan tadi dalil ya. Di Alkitab kami jelas loh ini ya. Ini kan kalau kita nggak ini kan Alkitab, kita nggak percaya sama Al-Quran, gimana lagi ya? Contoh ya, di Keluaran 33:11 sampai ini kalimatnya. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Artinya, kita nggak tahu zaman dulu, memang betul maha kuasa dia, nggak bisa langsung. Ini fakta dalil. Terus, di Quran itu jelas kok, di Anisa ya, ini jelas kok. Ini kitab Anda loh ini. Kalam ini, bukan siapa yang buat, enggak ini. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan, kisah tentang mereka kepadamu, sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Bantah ini dalilmu ini. Makasih. Kembalikan. Saudara, saya rasa Anda punya otak atau Anda sudah stres? Kira-kira antara Anda dengan saya sekarang ini bicara langsung atau tidak? Langsung Bang, bayar HP. Tidak langsung Bang. Anda bicara langsung atau tidak bertatap tidak? muka. Tidak muka kita. Ini kan saya bilang tadi. Saya tidak tanya itu. Anda dengan saya sekarang ini bercakap langsung atau tidak? Tidak langsung. Nenek mungkin berarti Anda stres. Kita menggunakan alat. Anda sakit jiwa berarti. Oh langsung. Sekarang ini saudaraku, Anda sekarang ini bercakap langsung dengan saya. Iya pakai alat Bang. Takbir. Wah betul. Melalui takbir. Pakai TikTok lah, betul. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit jiwa memang. Makasih Bang. Saudara, Dulu dengar. Oh, siap. Ngapain saya harus jadi bodoh kayak Anda? Di dalam kitabnya Yahudi, ketika Anda mengatakan Musa bertemu dengan Tuhan, lalu bagaimana yang dalam kitab Raja-Raja bab 8:27 dan banyak dalil seperti itu. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Kok Tuhan datang ke bumi bertemu Musa? Jadi yang dimaksud di situ, dengarkanlah kitab Anda sendiri. Jangan paksa doktrin Anda masuk. Doktrin kebodohan izin Bang, itu saya punya. Tunggu bantah dulu. Kita mau Anisa 164 itu gitu loh. Tunggu dulu, saya sudah bantah. Ngapain bawa kitab saya? Saya sudah bantah. Saya sudah bantah. Kalang loh. Quran surah Asy-Syura ayat 51 sudah kubantah. Anisa yang saya bilang. Anisa 164. Itu semua dicakup di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Hanya melalui perantara. Ketika Anda berbicara tentang Nabi Musa, kisah para rasul 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya. Baik. Jadi surah 4251 membatalkan surah 4 ayat 164 gitu Bang ya? Saya mau sama Anda. As-surah ayat 51 tadi apa maksudnya?
itu tidak mungkin langsung bicara. Berarti surah 4251 membatalkan surah 4164 gitu ya? Apa yang dikatakan di ayat tadi? Yang surah yang tadi? Bingung kan? Kamu Surah-surah itu Anda yang begini loh. Di pertama Anda bilang dalilnya di surah 4. Aduh, Anda membantah surah 414 di asis surah atau surah 4251. Di surah 4251 tidak mungkin langsung bicara pada manusia kan? Pelan-pelan. Karena akal Anda nggak berfungsi dengan normal. Pelan-pelan Anda ngomong. Apa yang Anda ngomong ini? Yang saya yang bingung atau Anda yang bingung nih? Saya kan Anda kasih dalil. Anda yang bingung. Sekarang saya buktikan. Keluaran 33 nomor 20. Jangan bawa ke sana. Musa dulu. manusia. Musa manusia. Kitabmu. Musa manusia. Manusia, Bang. Tidak ada orang yang bisa hidup bertemu dengan Tuhan, betul? Di mana tertulis? Keluaran 33 itu apa? Makanya aku bilang. Dilangsung. Keluaran 33 ayat 11 seperti teman sendiri. Masa aku ini kan kami punya. Coba ya, Keluaran 33:11 Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, bro, bukan tutup mulut. Kau baca Keluaran 33:20. Sekarang kau baca nomor 20-nya. Dalil ini dulu saya bilang Kau baca Anda yang 20-nya dulu supaya nggak kelihatan bahlulnya. Baca ini 20. kitabku, Baca kamu kan 20 itu kitabnya Yahudi, surah bahlul. 4164. Iya, maki juga kau kan kalau kau bodoh. Oke, kau Yahudi. habiskan tenaga saya, tapi kau Kita bahlul. Yahudi. Oke, saya terima. Kitab Yahudi ini ini. Iya. Kitab Kitab Yahudi ini demikian. Kalau orang Kristen laknat, memang Tuhan itu bisa disunat, dipegang sunatnya. Kalau Tuhannya Yahudi enggak. Baik. Jangan kau bawa, Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya Kristnisme adalah namanya agamamu, Isa itu disunat. Kitabnya agama Yahudi, jangan. Anda saya kejar nanti betul ya. Oke, sunat tertulis di mana? Sekarang 33 nomor 20 kau baca. Baik. Kamu bawa sunat ya. Baca nomor 20. Tunjukkan ke saya Kau kan di surah berapa babi. Kau Isa dengan Ismail babi sama-sama ada di tidak sunat. sunat. Itu kesamaannya Dengar kau dengan dulu. babi. Sama-sama kau tidak babi. Isa sama kan? Sama-sama kau Isa tidak dengan- sunat. Kamu Sekarang dengan kau baca. Nomor 20 Dengar. Bahlul. Bahlul. Anda bilang Bahlul, Anda namanya baca 20 babi di tidak Keluaran disunat. 33. Isa Ya. juga tidak disunat, bro. Surah berapa? Ayo. Kamu sama babi sama-sama tidak disunat. Makanya Iya, sama dengan Isa. Di surah otak berapa? babi. Di surah berapa Isa 33 disunat? nomor 20 kau baca. Kau baca Keluaran Lucu. 33 nomor 20. Satu-satu dulu, Bang. Bantah Bahlul, dulu kau surah. baca dulu itu. Oke. Baca dulu tuh. Sebentar. Buka dulu ya. Keluaran 20, Bang. Santai kita, Bang. Santai. Itulah saudaraku, kalau kelamaan menyembah makhluk kuburan bodoh Enggak lah, Bang. jadinya. Keluaran 20 ayat berapa, Bang? 20 ayat berapa, Bang? Kan kau sembah jadi Gurundaku. bodoh, bahlul. Nomor berapa? Jangan bicara dulu. Gurunda, Kau keluaran 20 bodoh, kau berapa? bahlul. Keluaran 20, ayo. Mulai Makanya nih. kau Mulai bodoh. tantrum dia. 20 ayat berapa? Oh, enggak. Saya hanya menyadarkan supaya otakmu itu bisa sedikit berfungsi. Jangan kau kayak monyet. Bang Zuma, temanku yang baik. Tolong Tidak ya, ada diajarin temanmu kalau kami kau ini. bodoh, teman saya itu cerdas Justru yang semua. bodoh cariin. Nah, sekarang kau baca nomor 20. Siap. Nah, Keluaran sekarang 20 kau baca ayat. nomor 20. Keluaran 20 ayat nomor 33 nomor 20 bahlul. 333 ya, sabar. Lagi, karena kau yang bahlul. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bahlul Ya, enggak memang. apa-apa, saya terima. Namanya Ya, murid Bahlul lah. Nah, iya, silakan. Makanya kau Nomor jangan keras 20. kebahlulanmu itu. Baca. Tidak, tenang aja, santai bro. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firmannya, ya firman. Engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Allah ya sang sumber. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, Gimana? terus apa masalah? Apa masalah? Bodoh kau bahlul. Loh. Itu buktinya bahwa yang bertemu dengan Musa itu bukan Tuhan, tuyul. Sudah aku Lucu. bilang. Lucu. Mati nggak Musa? Ini ayat 11 ada. Kenapa kamu langsung ke 33? Musa. Tidak. Tidak mati. Berarti yang ditemui Musa itu Tuhan atau bukan? Gini loh bang, cari ayat Gini itu loh, jangan cari Bang. framing. Gini. Bahlul. Saya Baca udah pengakuan. menunjukkan Dengar dia saya. 11. Ya, Kau baca pengakuan Yesus ketika dituduh dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Yohanes 10 Pengakuan nomor Yesus. 3.
Kamu jangan lari dulu kemana-mana. Yohanes Isa 1:1 dulu. 10 supaya kamu Bantah paham, Quranmu. Bahlul. Surah Manusia An-Nisa 164. bodoh. Bantah dulu itu. Manusia Itu palsu bodoh apa tidak? baca Yohanes 10. Aduh, ini orang kok gini, jangan baca besar songkat, jangan. Kita diskusi. Ya udah, Anda di bawah atau Anda mau mendengarkan saya? Oke, saya keluar aja lah kalau gitu. Berarti kan Nah, dengan saya. orang bodoh itu di gereja bukan di sini. Bodoh kau memang, Bahlul. Pantas kau dimaki sampai kau kiamat. Emang kau bodoh? Kau Bahlul memang. Tolol, bodoh, sudah sombong, bodoh lagi. Hidup pula, makan babi lagi. Udah bodoh Bahlul. Di dalil Keluaran 33:20 itu, kalau kamu mau jujur lembutkan hatimu sedikit saja, kamu akan tahu bahwa ternyata yang menampakkan diri itu mengaku Tuhan itu malaikat. Kok bisa begitu, Bang? Makanya dengarkan. Biar gurumu jelaskan. Yesus pun pernah dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan, Bahlul. Nah, Yesus itu dituduh. Karena dia mengaku Tuhan. Apa kata Yesus? Orang-orang Yahudi. Bukankah di dalam kitabmu tulis di dalam Torah, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Siapapun kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Oke, selamat. Diam dulu, saya belum selesai. Diam dulu. Nanti ku maki juga kalau kau bodoh sombong. Kalau kau bodoh mau belajar, kau jadi muridku. Tapi kalau kau bodoh dan sombong, ku maki juga habis kau. Maki habis. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali kepada orang yang zalim, kita harus tegas keras kepada mereka biar mereka waras, jangan dibiarkan gila. Kalau mau gila permanen, jangan di sini tempatnya. Yesus ketika dituduh ingin dilempari batu dalam Yohanes 10, apa kata Yesus? Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Malaikat datang ke Musa ngapain? Membawa titah tugas. Dari mana tugasnya? Dari Elohim. Apa tugas itu? Menyampaikan firman. Nah, masuk dalilnya. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Jadi ketika Anda membaca Keluaran 33 itu, lalu dikatakan di sana Tuhan berkata kepada Musa, atau apapun ceritanya di situ, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Tuhan yang dimaksud di sini adalah malaikat tuyul. Bodoh dipelihara. Kenapa bisa malaikat? Karena dia datang sebagai penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang membawa firman, maka dia disebut apa? Elohim. Yesus datang menyampaikan firman, maka dia disebut apa? Elohim. Itu maksudnya dalil itu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini malaikat yang datang kepada Nabi Musa, tuyul, kampret. Udah bodoh, sombong. Makanya kau baca dalam kitab kamu itu Kisah Para Rasul 7. Yang datang kepada Nabi Musa itu diterangkan di situ malaikat. Nomor 35-nya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Kampret. Tahu, sudah bodoh, sombong, halal.
banyak daki, nggak pernah sikat gigi, mandi jarang, nggak pernah belajar, ngotot. Sudah datang guru kepadanya, masih juga bahlul. Yesus itu, dia menerangkan itu semua. Siapa yang diserahi tugas menyampaikan firman, dia disebut Allah. Itu juga disebutkan dalam Yohanes 3 nomor 13. Aneh-aneh aja orang ini. Udah 2026 masih juga bahlul. Sombong boleh, apa? Bodoh boleh. Tapi jangan sombong. Nomor 53 dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Taurat yang disampaikan oleh siapa? Malaikat. Kenapa harus satu paket oten dan tolol itu ya? Kenapa harus bagi-bagi tololnya? Jangan diborong. Kasih juga yang lain. Kok kalian aja yang kompak kali ngambil kebodohan itu? Jadi tak ada cerita yang datang kepada Nabi Musa itu Tuhan langsung. Gak ada. Ada berapa dalil yang harus kalian telan, harus kalian makan, harus diterjemahkan ke dalam bahasa apa lagi itu kitab lu? Ada bahasa Indonesia nggak ngerti juga. Mau bahasa apa lagi? Hah? Udah ngotot bahlul lagi, dihantam-hantam terjemahan Quran. Udah Bible bahasa Indonesia ngerti masuk ke terjemahan Al-Quran. Kurangi makan babi biar otak itu segar. Al-Quran menjelaskan, wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasula. Itu jelas itu. Fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak ada yang bisa langsung bertemu bicara langsung dengan Tuhan, itu nggak ada. Kecuali melalui 3. Yang pertama wahyu, yang kedua dibalik tabir, yang ketiga adalah melalui malaikat utusannya. Itu mutlak itu terjadi. Dan itu terjadi kepada Nabi Musa. Tak ada Tuhan langsung kepadanya, nggak ada. Kalau Tuhan langsung itu melalui tabir. Kalau Tuhan langsung melalui wahyu. Langsung masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Makanya Nabi itu harus bersih hatinya. Tidak bisa Nabi itu sembarangan. Mantan pembunuh. Jadi Nabi, jadi Rasul apalagi. Begitu saudaraku. Jadi tolong. Kalau Anda dikasih ruang untuk berdiskusi, Anda boleh tegas, Anda boleh keras. Tapi ingat. Kita sedang menyampaikan edukasi agama, kepercayaan yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan. Boleh. Saya menyek-menyek. Kakandaku, abang tegurindaku. Tapi mulut lu itu kotoran semua keluar. Woi, jangan tes dulu kau. Apa? Ini lagi si bahlul ban karet dalam lagi muncul. Sebentar. Kau bilang bahwa Rasul itu tidak ada lagi kan begitu. Ya kan? Maksud lu apa? Rasul itu tak ada lagi, maksud lu apa? Bentar. Kau tahu nggak bahwa kan Ada lagi. kami punya Rasul di tahun 1800 namanya Nomensen, Rasul Batak itu. Bahlul. Apa itu Jadi Rasul? kalau Dari mana kau curi kata Rasul? setelah Muhammad kan lagi Rasul. Ku tanya dulu kamu, Rasul itu apa? Di mana kau rampok kata Rasul itu? Dengar tuh. Jangan kau dengar. Kau jelaskan dulu, kau curi kata Rasul itu dari mana? Rasul itu dari bahasa Arab. Bukan cuma bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Islam. Rasul itu gelar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar dulu kawan. Jangan kau sombong terhadap kebohongan. Jangan. Kata Rasul itu, dengarkan. Kata Rasul itu bersumber dari Al-Quran, ditujukan kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Rasul di luar Al-Quran, tidak ada. Kau menggunakan kata Rasul itu biar orang Islam itu bisa tertipu, menganggap Paulus itu utusan pencipta langit dan bumi. Itu tujuanmu.
Ketika kata rasul itu diambil dari Quran, itu adalah orang suci yang diutus atau malaikat suci yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kau menggunakan kata rasul untuk kemudian kau berikan kepada kepala. Bukan perampok cepat. Tukang bunuh murid Yesus. Tidak boleh. Apa istilah yang kau gunakan di dalam original teks kitabmu? Itulah pakai. Apa? Apa istilahnya? Kalau pakai rasul nggak masalah. Kali pakai rasul. Tuyul. Tidak bisa. Anda turun. Saya nggak suka orang bodoh yang nggak Anda turun. Kau itu utusan setan yang ingin menyesatkan manusia. Mengambil istilah rasul. Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan utusan setan. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut rasul. Ketika kemudian Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan risalah, kenabian, kerasulan mereka kepada umatnya. Kau itu diajarkan dalam agamamu begitu. Suka sekali merampok istilah-istilah Al-Quran, lalu kalian dudukkan pada bukan tempatnya. Makanya kami umat Islam yang mengerti tentang agama kalian sangat marah dan murka ketika Paulus kalian sebut rasul. Tidak pantas Paulus itu menyandang rasul. Inilah Kristen. Karena kau itu sudah kenyang dengan tipu-tipu kayak begitu, kalian merasa nyaman. Rasul itu nabi. Dia tidak bisa menjadi rasul kalau tidak nabi dulu. Jadi jangan bahlul. Jangan bodoh dipertahankan itu. Apa itu kalau di dalam kitab, di dalam agamamu original teksnya? Utusan Yesus apa namanya? Masa Rasul Yesus? Udah aja. Yang mengutus Rasul itu cuma satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu kamu menggunakan kata Rasul. Elah cipe. Otak separuh. Rasul itu gelar untuk utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada itu Paulus Rasul, gak ada. Mau sampai gigimu kering, kau tidak akan pernah bisa menemukan original teksnya Paulus, ya, pendiri agama lu itu disebut dengan kata Rasul. Jangan kalian mimpi. Di luar negeri selain di Indonesia ini, tak ada orang memanggil Paulus dan panggilan Rasul, tak ada. Kalian di Indonesia ini kenapa menggunakan kata Rasul? Karena di Indonesia mayoritas Islam. Kalian ingin menjerat dengan tipu daya umat Islam itu. Kalian ingin menipu umat Islam dengan mengatakan bahwa Paulus itu Rasul. Paham? Bodoh jangan dipelihara. Kau harusnya punya malu. Kristen kalau kau punya harga diri, kau punya jati diri, harusnya kau punya malu. Dudukkan perkara agamamu berdasarkan dengan item-item agamamu itu sendiri. Jangan kau masuk di ranah Islam. Di mana Islam kau hujat, di mana Islam kau hina, kau nistakan. Nabi Muhammad kau rendahin, tapi ajarannya kau ambil. Kalam kau ambil, doa kau ambil, berkah kau ambil. Apalagi Rasul kau ambil lagi, Alkitab rakus. Nipu. Kenapa enggak sekalian aja kitab itu Al-Quran Lukas, Al-Quran Matius, Al-Quran Yohanes, Al-Quran Roma, Al-Quran Galatia, Al-Quran Filipi, Al-Quran Filipus, Al-Quran Roma bab 2 nomor 3. Kenapa nggak sekalian nanti kayak gitu? Ini kalau apologet Islam seluruhnya habis di dunia ini, bisa jadi kau akan menggiring generasi Islam yang tidak tahu apa-apa tentang agama lu dengan kalian mengatakan kita akan membaca Al-Quran Roma bab sekian ayat sekian.
Untung ada apologet Islam yang bisa menangkal penyesatan-penyesatan yang kalian lakukan itu. Hah? Tuhan turun ke bumi bertemu Musa. Pret! Udah jelas-jelas Keluaran 33:20. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Musa melihat Tuhan. Tidak tuh. Dasar dongok bahlul. Diajarin secara pelan tidak bisa. Secara halus nggak bisa. Ya mau diapain lagi orang kayak gini? Kalau dia menyesatkan dirinya sendiri, ngapain kita urusin? Masalahnya mereka menyesatkan orang, menyesatkan dirinya, dan juga menyesatkan orang lain. Maka orang-orang kayak begini harus dikasih bumbu. Apa bumbunya? Lombok, cabai, dan kemangi. Dihalusin, masukin ke matanya. Biar dia tahu rasanya itu menipu. Gak ada jurus penipuan. Lembut-lembut kalian, berlembut-lembut tapi menipu. Gak ada. Gak ada itu. Kalau di apologet lain mungkin. Saya hanya ingin menyadarkan kalian. Paulus itu bukan rasul. Sampai kapanpun kalian menantang itu, saya tak akan pernah berhenti. Paulus bukan rasul. Lukas bukan rasul. Pengarang Matius bukan rasul. Pengarang Yohanes bukan rasul. Tidak ada rasul di Kristen, gak ada. Gak ada kalam di Kristen itu, gak ada. Gak ada kalam di Kristen. Gak ada Jumat berkat di Kristen itu, gak ada. Berkat-berkat yang ada di gereja itu hoax, itu gak ada berkat di Kristen, gak ada. Kalian hanya membungkus agama dari barat itu dengan istilah Islam. Ada lagi nih sekarang nih yang muncul nih, dasar lama-lama ku hantam juga kepala kalian itu dengan pelepah pisang. Ada lagi tuh istilah baru tuh, doa subuh. Kampret. Doa tak ada, subuh nggak ada. Jumat sudah dirampok, Jumat berkah sudah dirampok. Muncul lagi nanti tuh, doa asyar. Doa maghrib. Muncul lagi tuh nanti tuh. Memang agama penjajah memang kayak begitu. Semua diambil, dirampas milik orang. Hah? Nanti lama-lama maulid juga diambil tuh. Maulid Yesus Kristus. Pret. Doa subuh. Saya hantam rahanya pakai pelepah kelapa sawit baru tahu rasa. Nipu-nipu aja kerjanya, nipu. Kenapa sih tidak menggunakan istilah-istilah agama kalian tuh dari asalnya? Kenapa tidak menggunakan istilah itu? Kenapa harus menggunakan istilah yang mayoritas penduduk Indonesia gunakan? Apa tujuannya? Ini Bang Suma, kita kan diperintahkan untuk meneladani Paulus. Apa itu? Hah? Berlaku cerdik seperti ular gitu maksudnya? Bukan Bang Suma. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi Bang. Kepada orang Yunani ngaku Yunani. Kepada orang yang penganut Torah ngaku penganut Torah. Kayak gitu rupanya. No. Dulu mungkin iya. Di sini di tengah-tengah umat Islam di Indonesia ini tidak bisa lagi kau pakai ajaran Paulus itu. Nanti kepatikan, betul. Kepatikan mau kemana dek? Kami mau menunaikan haji di Patikan. Natal nanti kau bilang apa? Idul Fitri. Idul Fitri Natal. Lama-lama ku cakar juga lubang hidung itu. Udah gak ada malu kalian itu. Cobalah saudaraku. Renungkan baik-baik. Saya bukannya keras terhadap sesuatu yang benar. Enggak. Saya memang tegas. Kau hantam kepala saya dengan senjata apapun, saya tidak akan pernah berhenti. Aku bilang. Harus paham itu. Jadi percuma. Ada yang mengatakan Bang Zuma itu siang malam menjadi tema aja di mana-mana dari pihak Kristen. Ya silakan aja. Silakan aja bahas terus saya. Enggak apa. Saya memang begitu. Darah yang mengalir dalam tubuh saya ini memang darah jihad. Mungkin mana lagi? Anda nggak bisa mengatur-ngatur saya. Nggak boleh Anda mengatur-ngatur. Saya boleh diskusi, saya membuka diri, yuk mari kita diskusi. Tapi tujuannya edukasi. Bukan menipu. Oke? Bukan menipu, bukan membohongi orang, bukan berpura-pura. Jangan.
Pula bohong lagi, sombong sudah gitu, buka kamera, muka kotak begitu. Rasul matamu suwe. Dan ada rasul di Kristen. Di Indonesia baru ambil istilah rasul itu. Rasul itu bukan bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa Quran. Mana ada? Presiden Prabowo merasulkan Gibran ke Malaysia. Cakar juga mata kau lama-lama. Presiden Prabowo mengutus Wakil Presiden Gibran ke Malaysia. Bisa pakai kata rasul rupanya. Saya tampar pakai triplex baru tahu rasa kalian ya. Sikit-sikit rasul, sikit-sikit rasul, sikit-sikit rasul, sikit-sikit rasul. Kenapa nggak pakai istilah agamamu? Apostolos, apostolos, apostolaus, apostolaus. Itu baru cocok. Rasulku, sok paten, sok cantik pula. Cakar juga muka kau nanti. Gak boleh begitu. Ada masa di mana kalian boleh sekali-sekali menggunakan itu dan kami tidak tegur, ada masanya. Tapi kalau udah kayak tadi itu, udah bodoh bahlul. Al-Quran itu berselisih dengan terjemahan aku itu. Matamu suwe, nenekmu kiper. Mana bisa kayak gitu? Nggak ada itu. Jadi tolong diskusi ya, yang Kristen yang naik di sini, diskusi menggunakan ilmu. Menggunakan ilmu. Apa itu ilmu? Pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Hal yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan lisan dan ilmu. Ilmiah dia. Ada dasar pijakannya, ada referensi-referensi ilmiahnya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Saya katakan di Kristen tak ada rasul. Saya bisa pertanggungjawabkan. Emang nggak ada. Mana ada rasul di Kristen itu? Rasul itu diberikan julukan kepada orang yang diutus Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Paulus itu diutus oleh makhluk roh yang memakai nama Yesus. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya. Makhluk roh. Namanya Kristus Yesus. Itu yang mengutus Paulus. Maka dia utusan Kristus. Namanya Apostolos Kristus. Bukan rasul. Tuyul. Udah turunkan monyet ini. Turunkan. Monyet laknat ini yang muka babi turun. Pansos aja terus setiap hari buka kamera, pansos, pingin terkenal. Kepingin terkenal kau di gereja sana, tari balet. Yang kau di sini dengan ilmu yang minim itu. Jadi kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi, maka beliau disebut Rasul. Muhammadar Rasulullah. Inni Rasulullah, ya ayyuhan nas, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Rasul. Oke? Kalau Nabi Isa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa Rasul. Nabi Musa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasul. Paulus. Oh, malasa. Jadi jelas Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak lain kecuali adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau melalui perantaraan malaikat. Pahami itu. Jadi generasi Islam itu nggak boleh ditipu, nggak boleh dibohongi, nggak boleh dibodohi oleh manusia-manusia kucuk seperti si Dongking, siapa lagi tadi itu? Ya, Akuarium, siapa namanya? Itu jangan mau dibodohi. Minta datanya, ada enggak datanya di dalam kitab lo? Tadi dikatakan di kitab kami, Keluaran 33 nomor 11. Matamu suwe. Ada aja. Sudah jelas-jelas tak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan, itu enggak ada. Bahkan di dalam kitabnya sendiri, Yohanes 1 nomor 18, apa dikatakan di sana? Apa dikatakan? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa
mendengar suaranya pun tidak. Tetapi Yesus itulah hamba yang diutus kemudian di tengah kaumnya Bani Israel, yang menerjemahkan, yang mengeksekomai, artinya mentafsirkan atau menjelaskan atau menerangkan tentang Tuhan itu. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37. Apa kata Yesus? Tak ada orang yang pernah melihat Bapa. Bohongkah dia? Yang bahlul kalian ini. Bohong berarti Yesus. Yesus berkata tak ada orang yang pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah didengar. Itu Yesus yang mengaku sendiri. Jadi kalau ada orang-orang Kristen mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, katakan pret. Supaya mereka tidak terbiasa menipu dirinya dan menipu orang Islam. Dan menipu jemaat yang lain. Paulus itu bukan Rasul. Mau sampai pengadilan akhirat pun saya hadapi. Kalau ada yang mengatakan Paulus itu Rasul, matamu suwe, nggak ada itu Rasul. Rasul itu Paulus, nggak ada. Apostolos Paulus, apostolos itu apa? Utusan, utusan siapa? Utusan Theos. Begitu. Nah, di bawah dipahami ya. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Rasul Paulus, katakan pret. Nenek musiper. Mulai sekarang jangan biasakan mereka menipu kita, menipu orang-orang Islam. Bilang saja apostolos, apostolos Paulus. Terhormat itu. Itu sangat terhormat itu. Apostolos Lukas, apostolos Paulus. Ah, itu bagus. Kenapa sih harus ke Islam-Islaman? Ah, gak malu kalian? Oke, saya kira begitu. Yang lain, adinda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juma, kenapa kau menipu Juma? Muhammad aja mengatakan Tuhan bisa dilihat loh. Kau kenapa Datang lagi nih penyembah dewa. diskusi ya? Muhammad berkata, Penyembah dewa lagi datang. engkau akan melihat. Engkau akan melihat Tuhanmu. Di mana? Di jannah, bukan di bumi, tuyul. Kau udah saya bilang kata Muhammad. Ya. Itu di mana? Bisa melihat Tuhan itu, melihat wajahnya, melihat kebesarannya itu di mana? Di bumi apa di surga? Di situ, di ayatnya itu. Langsung Muhammad ngomong, besarkan saya kasih 7 data. Kau jangan nipu Silakan. umatmu. Silakan Bahlul, silakan. Kau jangan nipu umat. Silakan Muhammad Bahlul. sabda, kalian akan melihat Tuhan dengan mata telanjang. Baik, saya kasih 7 ya. Di mana? Di mana itu dilihat? Jadi Di kalau mana mau dilihat? kamu sama umat, Di kasihan mana umat dulu. dilihat? Di mana? Di dalam riwayat hadis, Ya di mana? Nanti dilihat di mana? Kamu akan melihat dalam di riwayat mana? hadis, dalam Al-Quran Di mana ada. nanti Di dalam dilihat Al-Quran itu? surah Al-Qiyamah 23. Di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah 23. Iya, Dalam itu hadis juga nanti. dikatakan Hei. bahwa engkau akan melihat Tuhan. Bahlul. Bahlul. Nah inilah kalau Muhammad kalau lahir Wey, kalau lahir kata dari Muhammad sperma kalau- babi begitu. Muhammad kalau Kalau lahir dari sperma babi ya begitu. Kalau lahir dari sperma babi ya begitu. Yang kita bahas itu tadi, Nabi Musa melihat Tuhan, Bahlul, di bumi, di Bukit Sinai. Bukan di surga, tuyul. Yang kau tunjukkan itu keadaan di surga. Makanya kalau lahir dari sperma babi, nggak usah. Pakai bicara saya tunjuk datanya. pakai otak. Kalau lahir dari sperma babi nggak usah terlalu belagu. Lahir dari sperma babi nggak usah terlalu belagu banget, kawan. Ini kita berbicara tentang Nabi Musa menerima wahyu, kata Menghina kawanmu justru kalian itu tadi. diciptakan dari air mani hina-dina. Ya, Umat- kamu bukan dari air mani, kau air mani juga ya. Kalian makanya nggak berani Saya sama saya. katakan kamu itu Kenapa saya dari tahu isi sperma Quran? babi. Kau dari sperma babi karena orang tuamu makan babi. Muhammad dari Makan sperma babi, di dalam Al-Quran makan babi. Orang tuamu makan babi, saripati babi, jadi spermanya Hina-hina, orang dan tuamu. sperma. Jadilah kau. Jadi Boleh, jangan kalau- kau tersinggung kalau kau dibilang sperma babi. Pintar, Memang padahal faktanya umat. begitu. Memang faktanya Pintar, kau padahal- berasal dari sperma babi kok. umat baik.
Ya, sperma manusia itu berasal dari saripati yang dimakan. Nutrisi yang kita makan itu menjadi sperma. Orang tuamu makan babi, orang tuamu makan anjing. Jadi spermanya itu ada yang dari babi dan anjing. Lahirlah kau. Makanya aku bilang kau itu berasal dari sperma babi. Makanya kau kalau mau berdiskusi jangan seperti babi, seruduk aja. Kau pahami dulu konteks diskusinya apa. Ini kita sedang berbicara di dunia. Nabi Musa katanya melihat Tuhan. Seperti orang-orang Athena ketika melihat Paulus, mereka sedang melihat dewa. Jadi dewa Paulus itu pernah disebut dewa Hermes. Karena ajaran Roma Yunani itu memang mereka bisa melihat dewa mereka. Bahkan orang-orang Roma Yunani itu bisa membunuh dewa mereka. Dewa mereka itu separuh dewa, separuh manusia. Nah, kalau dalam ajaran agama Yahudi, tidak ada itu Tuhan. Bisa dilihat, tuyul. Hadits yang kau bawa, bahkan Al-Quran yang kau bawa, itu keadaan di akhirat. Itu pun yang kita lihat itu adalah kebesaran, kemuliaannya. Begitu, saudara. Nah, begitulah kalau berasal dari sperma babi. Raja debat kata namanya. Raja congor. Mau kemana kamu? Mau kemana? Kau dalil apa? Mau tunjukkan dalil apa? Kau mau tunjukkan dalil apa? Percuma aja. Percuma. Yang kau bawa itu tentang keadaan nanti. Setelah kematian kita hidup di kehidupan berikutnya di akhirat. Itu di jannah. Ya. Kebesaran, kemuliaan, kebahagiaan. Yang paling didamba-dambakan umat Islam itu adalah mereka akan melihat wajah Tuhannya. Tapi di mana? Itu di jannah. Kan di bumi, tuyul. Dasar. Jadi melihat Tuhan, melihat kebesaran Tuhan itu nanti di jannah. Itulah kenikmatan tertinggi nanti di surga. Kami umat Islam melihat Tuhan kami. Sedangkan kamu, orang Kristen, diusir sama Tuhan kalian ke neraka. Beda kita, beda kelas. Beda kelas. Di bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dindaku. Ya, betul itu. Apa yang kita bilang betul. Karena disebutkan dakhala ahlul jannah. Itu nanti dalam surga. Oh, saya kan tidak berasal dari sperma babi. Beda dengan raja debat ini. Ini ya teman-teman ya, yang kata Bang Zuma tadi itu benar nih Besarin. Mohon maaf Gurunda dan kawan-kawan, barusan saya mengaktifkan timer supaya si mulut besar itu diem gitu kan, dan dia kabur. Mohon maaf Gurunda. Lanjut. Harus begitu, dia kan penghujat. Ngapain dia diladenin? Betul. Siap. Penghujat. Ya teman-teman, aku izin tambahkan sebentar sedikit aja. Kata Bang Silakan. tadi, Kanda Zuma. Silakan Ustaz Dio. Di surga, melihat Allah itu nanti di surga, di akhirat di surga benar. Itu ditafsirkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dalam ayat yang si kucuk tadi itu bawa, surah Al-Qiyamah ayat 23. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir, dibawakan hadis-hadis yang sahih. Itu nanti di surga. Idza dakhala ahlul jannatil jannata. Ketika nanti penghuni surga masuk ke dalam surga. Kemudian saya tentang gitu ya teman-teman ya. Jadi ya maklumi aja lah. Kebalik sama si Raja Congor tadi. Di bumi dia bisa melihat Tuhannya. Dan di akhirat nggak bisa melihat Tuhannya. Kebalik. Kebalik dengan kita. Kita makhluk beriman. Beriman itu tidak melihat. Lalu percaya. Nah, kita tidak melihat Tuhan kita. Kita percaya. Nanti di surga kita melihat Tuhan kita. Mereka di bumi melihat Tuhannya, bahkan membunuh Tuhannya. Di kehidupan berikutnya dia nggak bisa lihat Tuhannya. Besarkan saya buka data. Kau jangan nipu umat Juma. Itu aja nih, saya kasih tunjuk ya teman-teman ya. Dia di pendus. Masuk paten. Oke. Saya kalau Ya, aku besarin sebentar. Izin Gurunda, saya besarkan dia supaya mulutnya tambah besar. Mohon maaf. Dia menunjukkan hadits itu berbicara. Kalau engkau akan melihat wajah Tuhanmu. Ya memang betul. Tapi itu di jannah.
Kenapa kalian itu selalu ingin menghalang-halangi manusia untuk sampai kepada Tuhannya? Kalian selalu membengkokkan, selalu ingin membengkokkan. Dibengkokkan ya terus. Padahal hadisnya dia baca loh itu. Secara lengkap dia baca itu di mana? Bukan di bumi itu. Itu di jannah. Lucu benar teman-teman kita ini. Oke lanjut. Oke, kawan-kawan semua aku pamit ya. Padaku udah masuk asar nih. Ustaz Juma, Ustaz Dio, Baik. Dito, Ardiansyah semua ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirain orang itu sudah di mana gitu Guru Daya. Itu udah dapat gelar dari saya, bukan Raja Jebah, Raja Monyet dia. Oh bagus. Hujat dari dulu nggak pernah berhenti. Udah disebutkan sama Ustadz Dio tadi, betul sekali itu Ustadz Dio ya. Jadi Ustadz Dio kan berapa tahun Ustadz Dio antum belajar sama anak? 5 tahun ya Ustadz? Oh itu ya. Oh, jadi sorry Ustadz. Iya. Sorry. Coba Kembali. Begini teman-teman. Naikkan si Raja Congor itu biar dia tunjukkan data dulu. Nggak apa-apa. Oh ya, siap Gurunda. Besarin dia, Oke. besarin. Ustadz Dio monitor ya Ustadz ya? Aman ya? Iya, monitor. Oke. Tunjukkan dalilmu. Silakan. Siap-siap tertawa ya teman-teman. Kita siap-siap tertawa ya. Oke. Ini saya bongkar, kalian itu menipu umat. Apa saya pakai data? Ini saya kasih tunjuk ya. Nih Ya. perhatikan. Jangan begitu kalau kita diskusi baik-baik aja. Ya. Hadisnya tampilkan ya, jangan cuma terjemahan ya. Hadisnya. Iya. Perhatikan ya, saya kasih tunjuk nih sohinya ya. Nih sohi ya. Oke. Catat ya. Iya. Kita diajarkan sama orang Kristen hadits. Mantap ini. Kok sinyalnya gitu? Kok gitu sinyalnya? Hei, sinyalmu. Hei. Hei, sinyalmu loh. Kenapa dia? Mana? Sinyalnya kejang-kejang Gurunda. Ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal sudah sangat jelas hadis yang dibawa itu loh. Masih juga seakan-akan paten kali bang. Hadisnya udah jelas itu. Allahu Akbar. Kenapa dikik Juma kok? Ada yang ngekick. Kan kalian tuh bukan Nggak ada yang ngekick botol. Ya kan? Nggak ada yang Apalagi ngekick. di siapa ini? Si Rasid siapa ini nih? Apalagi nih kalian Siapa? tuh Siapa? ya, jangan nipu umat lah. Ngakunya kan umat Muhammad. Siapa? Nipu umat Muhammad. Kalian ini kurang ajar. Aduh, kau diem dah. Ya, Kau diem dah. kau Ada itu tunjukkan. penipu, kau bilang Tuhan gak bisa. Ya, kau yang penipu. Kau yang penipu. Bahlul memang. Oh, saya kasih tunjuk lagi. Ya nih, sudah, Tunjuk mana lagi. dalilnya? Ya, silakan. Silakan. Syarah hadisnya mana, bro? Udah dibaca paling padahal udah dibaca. Syarah hadisnya mana? Jelas sekali dikatakan innakum satarawna rabbakum. Iya, nah udah jelas loh itu. Iya. Loh itu. Tapi coba lihat. Apa? Kenapa dengan hadis itu? Kenapa? Kenapa dengan hadis itu? Jangan dibisukan dong, Di. Nampak dia kan udah di koma kotak di saya, Di. Apa yang kau Ini benar apa tidak kata Muhammad Tuhan bisa dilihat? Jawab, Di. Di, Itu kalian itu di mana? tipu ini ya, teman-teman. Ini Dilihatnya bukan di mana? Islam ini. Itu dilihatnya Mereka di ini orang mana? kafir ini. Dilihatnya di mana? Umat Muhammad, Nanti tapi lawan dilihat Muhammad. Tuhan itu di mana? Malu lah, malu. Nanti Nggak bisa dilihatnya diskusi di ini, mana? Gurunda. Bahlul sperma. Tuhan Mana di dunia? Di dunia katanya Gurunda. Tipu kawan, mencari kau. Sperma Di babi dunia. jadi orang ya gini.
Bukan kedok kalian nih. Muhammad ngomong Tuhan bisa dilihat, umatnya Di bilang mana? nggak Di mana? dilihat, ya. Bisa dilihat di mana? Di mana Udah bisa ya, Dik, dilihat ya. di bumi Kalian apa tunggu di saya, jannah? Dik. Paulus. Paulus. Di mana di dunia tadi, bro? Bro, Di dunia tunjukkan. atau di jannah? Nah, itu ditunjukkan dulu. Bahlul. Inilah kalau sperma babi dikasih roh. Sperma babi dikasih roh ya gini jadinya. Mau bahas Islam beleng-beleng. Gak bisa kau cari celah di Islam, gak bisa. Yang kita bahas ini di dunia. Al-Quran surah Syura ayat 51 itu sudah kujelaskan samamu. Bagaimana Nabi Musa kemudian tidak bisa melihat Allah. Tidak ada yang bisa melihat Allah itu. Dan dijelaskan pun sama Yesus. Yohanes 5 nomor 37. Masih juga ngeyel. Ya. Enggak, dia mau bawa hadis editannya dia itu kan hadis riwayat Bukhari 6883. Nah, kalau di sini 6883 itu tentang tabut diat, itu tentang diat. Enggak, Ustaz. Itu mungkin di nomor yang lain, Ustaz. Mungkin di nomor yang lain, Ustaz. Iya. Lucu ini. Udah salah ngegas mula. Nah, itulah Dinda. Itu kan berbicara nanti, kamu akan itu berarti nanti, bukan sekarang. Ya, terjadi. Allah Akbar. Sudah bodoh Bahlul, sombong. Yang paling benci orang-orang sombong. Keras banget kan, baik. Udahlah blow on keras pula. Ya sperma babi dikasih roh ya gitu. Kacau. Jadi banget. Kapan aku tobat, ya ampun. Udah berapa lama lah gitu. Nggak berubah-berubah dia. Kerjanya menghujat dari dulu, sejak aku kenal itu kerjanya menghujat ya terus. Iya. Dari dulu loh sampai sekarang nggak berubah. Kayaknya dia nggak bisa hidup kalau nggak berhujat dia. Lanjut. Udah telepon masuk. Mau doa asar juga nanti dia tuh, mau doa asar dia. Tapi dia sudah berbohong, Gurunda. Tahu nggak apa dia berbohong, Gurunda? Dia hanya baca 6883-nya aja, Gurunda. Itu ini ya. Hari kan tadi itu yang gitu. Iya, ini saya bukakan hadis dari dia ya, Gurunda ya. Sebenarnya ini apa namanya? Lawas, Gurunda. Apa namanya lawas itu ya? Subhat-subhat yang yang udah basi ya kan, subhatnya ya kan. Sahih Bukhari 6883 kan ini kan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang. Kan begitu, Gurunda ya? Iya. Gurunda bertanya, di mana ini? Di dunia atau pas waktu sudah kiamat atau gimana, kan begitu kan, Gurunda? Iya, benar. 6883. Jangan comot-comot ayat, kan mereka bilang gitu. Kita baca 6884-nya, Gurunda ya. Kita klik di sini. Kita hapus 6884 di sini ya. Kita search di sini. Kita tunggu karena memang ini ya. Langsung saja telah menceritakan kepada kami Jarir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui kami di malam purnama. Lantas beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat cediar. Itu aja surah yang di bawah itu tadi, surah Al-Qiyamah kan? Iya, makanya itu Kiamat itu. Iya, makanya. Makanya aku bilang dia itu roh apa? Sperma babi dikasih roh yang gini. Iya, makanya itu, Gurunda. Saya kan tadi udah bilang, dia nggak bisa diskusi. Teman-teman yang belum kenal siapa dia, teman-teman ya. Mungkin kalau Gurunda Zuma, terus kemudian Ustadz Dio dan teman-teman yang di sini, Kang Dito, bahkan Ustadz Miftah sudah kenal siapa dia. Kan kita bisa membedakan yang mana orang, yang mana kotoran bernyawa, Gurunda, betul nggak? Iya, sperma babi. Mau nih jadi Gurunda sama Kang Ustadz, boleh nggak saya dari sisi yang lain gitu, kerennya bahasa Arab? Iya. Oh iya. Silakan Ustadz Miftah, silakan. Ya, Mau dari kapan? hadis Sekarang yang atau sama. besok? Siap, dari sisi yang lain enggak. Iya, silakan. Ini enggak lama sih.
Ini ya teman-teman kerennya bahasa Arab ketika menggunakan kaidah bahasa Arab, dan di dalam hadis ini bahwasanya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum rabbakum ayana. Di sini yang pertama fi'il mudhari menggunakan sin. Kan ada saufa, ada sin, di mana ini adalah alat tanfis atau juga istiqbal yang akan datang jauh, nanti jauh ke sana gitu. Kemudian di sini bukan Allah disebutkannya, tapi apa sifat rububiyahnya. Maka benar kata guru tadi, kekuasaannya, keagungannya. Satarawna rabbakum. Ini kerennya bahasa Arab ya. Tidak disebutkan satarawna Allah. Ini kerennya bahasa Arab. Itu saja sih guru. Dari segi nahwu sorof saja di sini satarawna, kalimat bil mudhari yang memiliki dua zaman, hal dan istiqbal, artinya yang akan datang nanti, kelak nanti. Islam. Ini kok sebentar, saya protes Gurunda. Kenapa ayat yang ditunjukkan kenapa tulisan Arab yang ditunjukkan Ustaz Miftah kok sama dengan di punya saya? Innakum satarauna rabbakum. Kenapa sama Gurunda? Ya, saya juga kaget. Loh, tapi gini Gurunda, saya nggak terima loh. Kenapa? Ketika saya membaca Bible dalam original text, kenapa nggak sama? Ya itu juga, aku juga kaget. Pura-pura nggak tahu. Aku pura-pura nggak tahu, aku kaget gitu loh. Iya sama. Iya. Sama saya. Nah, sama. Itu juga sama. Aku juga kaget gitu loh. Kaget. Kemana? Nggak tahu. Padahal ini sekelas hadis Gurunda. Ini bukan sekelas Quran ya. Ini sekelas hadis Gurunda. Nah, kenapa gitu sama? Pura-pura aja nggak tahu. Sama. Luar biasa ya. Kalaupun aku juga baca pasti sama bacanya juga kan ya. Haddatsana Yusuf bin Musa, haddatsana Asim bin Yusuf. Sama enggak? Sama Gurunda. Sama Sama, Gurunda. ya? Sama Gurunda. Yazbu iya, haddatsana Abu Shihab. Sama enggak? Sama Gurunda. An Ismail bin. Sama enggak? Sama. Abi Khalid. Sama enggak? Sama. Serius ah. Sama Gurunda. Gurunda nggak percaya sama saya. Masa saya harus tunjukkan? Lagi kalau saya tunjukkan mereka kan nggak bisa baca. Alaihi wasallam. Sama enggak? Sama Gurunda. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sama enggak? Sama. Keren kali bang. Wih, saya juga kadang heran. Kenapa bisa gitu sih Gurunda? Ya nggak tahu. Karena yang bikin mungkin enggak berasal dari sperma babi dikasih roh. Tapi itu sekelas hadis Gurunda, sekelas hadis loh ya, hanya sekelas hadis Gurunda, bukan sekelas apa namanya ya, Quran, bukan sekelas Quran gitu loh. Kenapa cuma kalian tuh? Justru sebentar Gurunda izin, saya lanjutkan dulu ya Gurunda ya. Justru kenapa? Ini sekarang pertanyaan saya begini, Raja Debat. Justru kenapa di kisah para Rasul 2737 ini kan tertulis 276 ini dulu gitu. jangan lompat-lompat. Sebentar. Sabar. Sabar sih, santai. Bilang Santai. Sabar. Gantian. Iya, gantian. Sabar. kalau saya bohong. Ya sabar. Santai. Iya, santai. Bodoh sombong lagi. Iya, sabar. Bodoh sombong lagi. Iya, sabar ya, kalau gitu sabar ya. Sombong lagi. Cuma buronan saya ini, Dek. Iya, sabar. Berunan. Kenapa kau nipu? Berunan. Isukan, John. Takut. Iya, berani ditanya nggak? Berani nggak ditanya? Berani nggak? Kan dulu siapa itu kau Ya nanya? sudah clear tadi, udah clear. Sekarang berani nggak saya tanya? Ya sekarang saya tanya, berani nggak? Iya, saya berani nggak ditanya ini? Berani nggak? Jagoan Islam nih. Loh, ini nggak berani ditanya loh Gurunda. Gimana ini? Memang dari dulu begitu. Oh, nggak berani ditanya. Ya udah, kita buang aja Gurunda ya. Justru yang saya heran begini, teman-teman, izin Gurunda, ini kan kitab suci mereka Gurunda. Kitab yang dikira suci. Ya, yang dikira suci sama mereka. Ini kan tulisannya 276 orang. Nah, di sini tertulis Dia Kosyai 200, Ebdomekonta 70, X6. Kan begitu Gurunda?
Iya betul. 276. Nah, di Kodeks Sinaiticus ini tertulis betul Diakose Hebdomekonta X ini abad keempat. Abad keempat. Abad keempat. Nah, mari kita cek sekarang. Ini saya punya Kodeks Vatikanus, ya. Abad keempat juga, Gurunda. Kita cek sekarang, sebentar. Kita cek di Kodeks Vatikanus halaman berapa Bang Ardi? Halaman 189 kalau teman-teman nyari. Mana yang halaman ya ini? Ininya ya, ini 179 berarti kurang 10 ya kan? Nah, ini 189 di sini. Ini X ya, Kisah Para Apostolos 27 nomor 16 sampai 41 berarti nomor 37 ada di sini. Dan apa tertulisnya Gurunda? Apakah 276? Ah, tunggu dulu Gurunda. Kita cek di sini. Nah ini Gurunda. Ternyata tulisannya adalah bahas negara ya, orang. sabar. Ternyata tulisannya teman-teman, tulisannya bukan Diakose Hebdomekonta X, tapi tulisannya apa? Os Hebdomekonta X. Artinya sekitar 76 jiwa. Yang satu mengatakan 276 jiwa, yang satu mengatakan sekitar 76 jiwa. Lah, ini Roh Kudus mana yang salah, Gurunda? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Iya. Berarti Saya kalau benar. nanti kalau misal saya mau beli mobil Gurunda, saya telepon Gurunda, mobilnya saya beli ya. Terus Gurunda bilang di telepon, "Oh iya, Dek, ini saya jual sekitar 76 juta." Oke lah, saya bawalah uang 80 juta ke Gurunda. Begitu sampai Gurunda bilang, "Ini harganya 276 juta nih, Dek." Loh, naik. Terus aku bilang gini Gurunda, kalau Gurunda bilang sama aja, kalau Gurunda bilang sama aja, aku bilang gini, ya kan 76 juta sama dengan 276 Gurunda. Sama aja. Fokus, mati. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf Gurunda mengganggu waktunya sedikit Gurunda. Lanjut Gurunda. Apalagi kau mau bahas apa lagi? Aku enggak lah, abang nanti marah sama saya gedikik lagi. Ya kalau orang bodoh dan sombong itu saya paling tidak suka memang. Tidak suka saya memang. Saya orangnya fair aja. Kalau kau mau belajar dengan rendah hati, kau terima apa yang tertulis dalam kitabnya Yahudi yang kamu pakai, ya silakan kita diskusi sampai 2 tahun non-stop. Tapi Tadi kan saya akui dia kitab Yahudi yang saya terima tadi. Abang paksakan kitab Yahudi, iya bang. Jadi harus bagaimana? Nah sekarang kitab Yahudi mengatakan Tuhan itu bisa dilihat nggak? Itu dalil yang saya tunjukkan di situ, di Anda pun ada. Itu yang kita ayo kita bantah masing-masing kita punya gitu loh. Aku Kan tadi Yesus sudah tertulis di situ. mengatakan, percaya nggak ketika Yesus berkata siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia boleh disebut Tuhan. Percaya nggak? Iya, maksud saya gini bang. Kita kembali ke surat An-Nisa 164 tadi kan gini, di Anda itu tolong bantah itu. Jangan pakai menggunakan dalil yang 4251 itu. Kan sudah kukatakan tadi Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, masa nggak ngerti sih? Iya, tetap kan ada dalil, berarti salah ini. Surah 164. Apa yang salah di situ? Itu nggak ada yang salah. Apanya yang salah yang kau katakan? Itu masalahnya salah? tadi Apa yang waktu dikatakan abang salah? bernarasi coba ya. Ya. Sebutkan di situ ya bangku. Aduh, santai aja kita. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Loh, ini kata-kata secara langsung apa salah orang Kemenak ini buatin terjemahan itu? Nah, sekarang saya tanya sama mu. Siap. Kalau Allah berbicara kepada nabinya melalui wahyu itu gimana? Caranya gimana? Langsung atau tidak? Terserah, cuman ini maksudnya kan ini kan langsung nyata kan? Nyata langsung kan? Itu makanya, itu yang kita bicarakan. tadi, Perkara dulu kan kita nggak tahu. Kalau wahyu itu ya langsung Iya, kepada tapi- si oknumnya. Jelas lah, jangan Dari aku dikit Tuhannya langsung tadi. ke oknumnya. Itu langsung abang kick saya tadi karena saya ini tolong Ya ini kan? dong. Kan sudah saya jelaskan. Al-Quran surah Asy-Syura itu sudah menjawab Al-Quran yang kau bawa surah An-Nahl ayat 164. Sudah menjawab itu. Bahwa tidak pantas manusia itu berbicara langsung dengan Allah. Kecuali melalui perantaraan wahyu. Nah wahyu itu yang kau baca tuh. Yang terjadi di dalam An-Nahl ayat 194. Itulah yang disebut wahyu.
Ini bahas Al-Quran tapi ilmu minim gimana teman-teman? Kamu itu seibarat kamu sedang melihat kapal selam di laut, Anda Izin, memaksakan Bang. itu ikan. Saya yang salah tuh gimana? Surah An-Nahl sampai 128, Bang. Nggak sampai 164. Aduh. Saya salah ya. Surah An-Nahl itu mentok 128. Anda turun ke bawah. Sebelum saya ludahi, turun. Cepat. Cepat turun. Cepat. Bodoh kali. Ku maki lagi nanti kau. Udah dibilang, udah dijelasin tadi. Asyura ayat 51. Wa makan li basyarin ayyukallimahullah illa wahyu. Wahyu itu tanpa perantara malaikat. Itu bisa. Dari belakang tabir juga bisa. Mengutus utusan malaikat juga bisa. Kalau langsung kemudian wahyu, bisa langsung ke dalam hati sang Rasul. Ke dalam pikiran sang Rasul. Pendengaran sang Rasul. Mimpi sang Rasul. Itu yang dimaksud. Tanpa perantara. Sama seperti ketika saya berbicara kepada Anda sekarang ini. Tanpa perantara. Anda akan mengatakan, ada perantaraan ini dong. Perantaraan HP. Tuyul. Nabi juga kalau langsung bicara dengan Tuhan, itu melalui perantaraan kuping. Kucluk. Itu tidak langsung, karena ke kuping dulu. Gila kan? Udah dijelasin kok. Aneh. Udah salah ngotot lagi. Tadi jelasin, dalam Al-Quran dijelaskan tidak mungkin wa makana li bashar. Itu tidak mungkin manusia kemudian berbicara dengan Tuhan secara langsung. Itu nggak mungkin. Al-Quran menjelaskan itu. Maka ketika Anda membawa Al-Quran surah An-Nahl itu, bawa dalil yang tadi tidak mungkin. Berarti yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Kan tadi sudah kujelaskan, lantarani. Allah langsung yang berkata kepada Nabi Musa, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Kurang apa lagi, tuyul? Sudah panjang lebar pun aku jelasin. Ini kalau ilmu minim, kapasitas Anda itu belum bisa dikatakan anak TK. Anak TK pun tidak mau disetarakan dengan kalian. Tiba-tibanya Anda kemudian ingin membahas tentang mata kuliah kampus. Bukan cuma otak Anda yang pecah, gigi Anda pecah semuanya. Materinya ketinggian. Kau itu ibarat anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, lalu mau buka praktek. Yang ada pasienmu gila semua. Aneh. Jadi bilang, jadi salah. Al-Qurannya itu. Tidak salah tuyul. Udah dijelaskan di Asyura ayat 51. La haula wa la quwata illa billah. Jelas sekali itu. Taklima. Berbicara kepada Musa secara langsung. Melalui mimpi ke. Melalui langsung ilham ke hatinya ke. Itu yang dimaksud. Makanya di dalam kitabnya Yahudi yang saya katakan kepada saudara tadi. Dalam kitab bilangan itu. Bilangan berapa teman-teman? 12 nomor 6. Itu udah jelas itu. Tuhan berfirman, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada nabi tersebut. Dalam penglihatan. Penglihatan siapa? Penglihatan yang orang tadi. Penglihatannya itu baik dalam penglihatan mata hati, maupun otaknya, maupun mata kasarnya. Kalau mata kasar berarti melalui perantaraan. Perantaraan apa? Nabi. Tabir. Begitu. Jadi ongol. Bahkan Yesus juga mengklarifikasi ketika ditanya, mengaku Tuhan. Kenapa kau mengaku Tuhan? Sedangkan kau itu anak seorang tukang kayu. Apa kata Yesus? Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman? Maka dia disebut Elohim. Dan apakah dan itu ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan, kata Yesus. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Tuhan? Karena aku mengatakan aku menyampaikan firman Tuhan. Padahal aku di dalam kitabmu sudah kukatakan siapapun yang diserahi tugas, dia adalah Tuhan. Makanya di dalam Keluaran berapa itu teman-teman? Ada yang ingat nggak? Keluaran 7 nomor 1, kok nggak salah ya? Coba dicek. Musa sebagai penyampai firman kepada Firaun disebut apa di situ? Musa sebagai penyampai firman kepada kepada Firaun disebut apa Musa?
Ingat nggak? Keluaran 7 nomor 1 nggak itu Dinda Ardi? Coba dibaca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Sekali lagi. Diulang sekali lagi, Ustaz. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Itulah yang dikatakan kemudian Yesus. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Itu buktinya Keluaran 7 nomor 1. Yang bahlul memang ini Oten. Sekali dibilang. Dibilang jangan tegar tengkuk. Kita ini umat Islam lebih paham Bible. Daripada kalian yang hanya dengar-dengar di gereja. Manggut-manggut. Habis itu bayar perpuluhan. Kami yang lebih paham. Karena kami belajar tanpa tendensi apapun. Benar nggak pengakuan Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 10 nomor yang tadi? Nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Benar nggak? Berdasarkan Keluaran 7 nomor 1. Benar nggak? Ucapkan juga mulut kau nanti lama-lama. Sudah dibilang begitu. Makanya Yesus mengatakan, kenapa kau mau marah sama aku? Kenapa kau ingin melempari aku batu? Hanya gara-gara saya mengatakan aku adalah Elohim, aku adalah Allah. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya Musa menulis di dalam kitab Musa itu, di dalam kitab Taurat Musa. Maka Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Nuh, Tuhan berfirman kepada Yakub, Tuhan bergumul, bergulat dengan Yakub, dan Tuhan kalah. Itu bukan Tuhan, itu tuyul, itu malaikat. Malaikat Elohim dalam bahasa Ibrani. Makanya kali itu belajar. Berapa kali harus dibilang? Al-Quran surah Asy-Syura sudah menjelaskan di situ. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Nabi Musa berkata kepada Tuhan di Bukit Sinai, Turzina, Ya Rabb, ya Allah, aku tahu engkau itu ada. Aku yakin engkau itu ada ya Allah. Tapi izinkan aku ingin melihat kau itu bagaimana. Kau itu kayak mana? Itu penasaran. Apa kata Allah? Wahai Nabi Musa, lantarani. Wahai Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Makanya di dalam Keluaran 33 nomor 20 itu dikatakan tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Tuhan bisa hidup. Andai saja Nabi Musa bisa melihat Tuhan, mati Musa. Andaikan yang datang pada Musa itu Tuhan langsung wujud, maka Musa langsung mati berdasarkan Keluaran 33 nomor 20 itu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, suaranya pun tidak bisa mereka dengarkan. Masa kalian tuh nggak bisa sadar sih? Bible, Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi, Perjanjian Baru, kitabnya orang Roma. 2 kitab kau gabung menjadi satu. Masa belum bisa paham sih tentang itu? Oke, saudara-saudara. Assalamualaikum. Mohon maaf Bang, saya potong dikit. Saya cuma mau ngasih informasi. Waalaikum. Dari mana saudara? Saya dari Manado Bang, saya Islam Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Bang Luma, saya cuma mau nanya informasi nih Bang. Tadi saya di Komar sebelah, teman Komar Muslim juga. Ada teman kita, Bang Jova Akil nama akunnya. Dia barusan mualaf, barusan sadat tuh. Dia posisinya di Kalimantan ya Bang. Terus ada yang teman-teman kita yang dari API yang punya anu di Kalimantan tuh Bang. Kalimantan mana dulu? Kaltim. Itu ya, dia bilang menurut dia perjalanannya menuju ke masjid itu ada 4 jam sampai 6 jam gitu. Lewat sungai itu Bang. Iya, kita harus punya data akurat di mana beliau di Kalimantan mana, nanti kita infokan ke beliau. Oh ya, nanti saya kondisikannya Bang. Saya ini DM dia dulu, nanti saya DM ke Bang Zuma nomornya ya Bang ya. Siap. Oke, ya terima kasih. Walaupun bukan ke saya, abangku, di ini pasukan saya di lapangan ada banyak. Kang Dito, ada Dindar Diansa, ini Api Jabo juga.
Ustaz Iya. Miftah juga bisa. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke. Siap. Saya dulu Bang. Ya, oke. Assalamualaikum. Iya, Ini jadi sudah guru Ya. ini kan mungkin kesempatan nah ini artinya masih Siap. mendingan ke kita saja kan, barangkali guru udah ini banyak kesibukan. Jadi ini Aki tadi hubungi kita saja atau Ustadz Ardiansa atau Kang Tito, nanti kita koordinasi dengan teman-teman yang lain. Iya Nanti betul. Hubungi saya, nanti DM saya, nanti saya kasih nomor WA-nya Ustadz Miftah gitu ya. Lanjut. Saya mau tanya nih, Dinda Riansa. Siap, Gurunda. Orang-orang Kristen di Indonesia ini pernah nggak sih melihat Yesus itu? Enggak lah. Jadi kalau wajah Yesus aja mereka tidak pernah lihat, bagaimana yang menciptakan Yesus? Nah itu ya. Ten kali, Bang. Sebenarnya, itu bisa dilihat. Tapi banyak yang Yesus aja mereka nggak pernah lihat. Gimana? banyak yang berangan-angan gini, Gurunda. Malam tadi saya bermimpi melihat Tuhan. Nah gitu, Gurunda. Banyak yang berangan-angan begitu, Gurunda. Banyak itu. Terlalu banyak nonton film India itu. Lanjut, Gurunda. Ada tamu. Rumah nih. Ya kita sapa dulu ya, sebentar Bang. Sapa Bang dulu Kristen nih, Sejati, monitor Bang Kristen Sejati. Selamat siang. Ya, selamat siang. Abang Kristen ya, betul ya? Ini sudah pasti Bang. Oke, Aku bisa berdiskusi berdiskusi dengan baik dengan Bang Zuma? Ya, tapi jangan nyerocos ya, gantian. Dengarkan dulu Bang. Jangan nyerocos. Karena apa? Karena kekuasaan saya di sini itu lebih besar daripada kekuasaan Tuhanmu di sini ya kan? Ya, oke. Silakan Gurunda. Iya, silakan. Boleh nggak aku Serahkan. nanya sama Juma? Oh, Kilai mau diskusi, ternyata mau bertanya. Iya murid, Aku mau gimana? tanya sama kamu aja Juma. Iya murid, kenapa? Murid. Ya murid kan biasanya bertanya. Begini Coach Lok, aku mau tanya kamu nih Coach Lok ya. Kalian kan bilang firman itu dari Allah diberikan kepada Muhammad. Ada nggak di Al-Quran bunyinya Allah berfirman kepada Muhammad? Jangan berbelit langsung. Buktikan. Dengar. Buktikan Allah. Saya menjawab. Aku dengar ngomong aja langsung, jangan lama. Apa sih? Ayo, nggak usah kamu Apa sih? muter-muter kayak kincir. Dengarkan saya. Habis Anda bertanya, dengarkan saya. Iya, Dengarkan saya. Oke. Nah, kalau saya hadir didudukkan sama seperti kedudukannya Lukas, aduh, maka saya akan muter lagi. saya mau menjawab. Bukan Ini. Saya sedang menjawab. Kamu jangan kemana. Ya udah turun di bawah kamu isi sapi tank. Jadi gini, kalau hanya buku yang menulis Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kalau hanya buku seperti itu, besok saya beli kertas HPS, lalu kemudian saya melakukan penelitian. Dari hasil penelitian saya itu saya akan menulis buku yang saya akan tujukan kepada bom-bom. Pada yang terhormat, bom-bom si pusar besar, dengan hormat surat ini dari Bang Suma, hamba Allah, umat Nabi Muhammad, telah melakukan penelitian dengan seksama bahwa di beberapa tulisan-tulisan terdahulu telah menuliskan beberapa pernyataan-pernyataan ilmiah yang menjelaskan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah kepada ahli kitab. Nah, itu buku saya ini, teman-teman. Buku saya ini yang sudah saya tulis ini kepada bom-bom, tahu nggak kedudukannya? Sama persis kedudukannya dengan buku Lukas. Ada yang mau mengatakan tidak? Gimana Dinda Riansa? Anda sebagai pakar ilmu,
Paham enggak apa yang saya jelaskan barusan? Paham Gurunda? Nah, saya melakukan penelitian setelah saya baca beberapa buku, termasuk saya baca Quran, termasuk saya baca hadits, maka saya simpulkan. Setelah saya menyelidiki, maka saya menyusunnya kembali untuk bom-bom si pusar besar. Apa yang saya katakan? Bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nah, melalui pernyataan buku saya ini, ya, maka buku saya ini dapat diambil kesimpulan kalau didudukkan kepada Bible, maka buku saya ini setara dengan Bible. Buku saya ini menceritakan Nabi Muhammad pernah menerima perkataan langsung dari Allah. Allah pernah berfirman langsung pada Nabi Muhammad. Buku ini menceritakan. Nah, sedangkan di dalam kitabnya mereka tidak ada pernah diceritakan bahwa penulis dari kitab mereka itu bertemu langsung dengan dengan Yesus dan memberikan validasi kepada buku itu, memberikan kemudian pengesahan kepada buku-buku mereka itu nggak ada. Dengan kata lain, buku yang saya buat untuk bom-bom si pusar besar itu sama posisinya dengan buku Lukas. Kalau Anda ingin mengatakan buku saya sebagai firman Tuhan, ya silakan, itu dari Anda. Lukas juga tidak pernah mengatakan bukunya adalah firman Tuhan. Kok mana coba? Lukas 1 sampai Lukas 28 ada nggak dia? Lukas 24 ada nggak dia mengatakan bukunya itu adalah firman Tuhan? Nggak ada. Ayo, ada nggak pernah Markus mengatakan bahwa buku Markus itu bukunya tulisannya itu firman Tuhan? Nggak ada. Ada nggak Paulus pernah mengatakan bahwa kitabnya 13 kitab itu adalah firman Tuhan? Nggak ada. Ada nggak Yohanes pernah mengatakan bahwa buku Yohanes itu adalah firman Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kedudukan buku-buku itu sama persis dengan buku yang saya tulis barusan. Ada yang mau beli nggak? Kalau ada yang mau beli buku saya yang barusan saya tulis, silakan daftar ke Dinda Riansa. Alhamdulillah. Oke, silakan Dinda, diambil alih untuk sementara. Siap Gurunda. Gurunda mau kemana ini? Enggak, di sini aja pun. Saya siap-siap mau renang, Dinda. Mumpung saya lagi di gunung kan ya. Wih mantap. Tapi di sini aja Gurunda. Siapa tahu nanti ada hotel Gurunda. Iya, baik. Iya baik. Teman-teman yang ada di bawah dari pihak Kristen yang memang merasa siap untuk berdiskusi dengan guru kami gitu kan, yang siap aja ya, yang nggak siap jangan, saran saya itu silakan naik ke atas, atau yang pengen sembuh lah ya kan, minimal yang pengen sembuh lah itu boleh naik ke atas untuk belajar bersama guru kami gitu kan. Insya Allah saya pertaruhkan harga diri saya, guru kami lebih paham Bible daripada pendeta Anda. Saya pertaruhkan harga diri saya. Bukan cuma harga diri saya nih, harga diri Kang Gito saya pertaruhkan. Harga diri jadi bukan cuma saya ini, Gurunda. Jadi bertiga ini kita. Masalahnya mereka hanya terjemahan, Dinda. Itulah Gurunda. Entengnya itu, enteng. Itulah. Jadi teman-teman Kristen yang memang merasa mampu gitu kan di bawah, atau mungkin yang merasa panas di bawah, tapi nggak berani naik, tapi hanya berani typing di bawah, gitu kan. Nah, cobalah sesekali minta naik, kumpulkan keberanian Anda untuk berdiskusi dengan guru kami. Saya pasti jamin kalau Anda mau jujur, pasti Anda akan sehat. Konsekuensinya ketika Anda sehat, Anda akan selamat tuh. Konsekuensinya itu. Kenapa? Karena jangankan Anda memahami original text, nggak usah berbicara original text dengan gurunda kami, pasti lebih paham kan begitu kan. Tapi nggak usah ke situ, bahasa Indonesia aja lah, diskusi bahasa Indonesia dengan guru kami. Kalau kalian mau jujur, insya Allah, waduh, ada. Aku punya cerita Dinda Fiansa. Iya gurunda. Jadi terkait dengan saudara kita ya senior kita ini Bang Naibaho, Om Ramsen. Opung Naibaho. Iya. Jadi ada sebuah cerita, ada orang berlayar di Samudra Pasifik. Ombaknya itu sudah setinggi 5 meter. Ombak, sak. Jadi dari sedang tegang-tegangnya tuh ya, tegang kali pun, kapten pun tegang,
Orang-orang semua disuruh berdoa karena ombaknya begitu besar. Habis itu angin kencang dan juga gelap. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, Dinda, turun dia, mengerti dia kan. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, ada tuh anak gadis yang jatuh di tengah laut dalam keadaan tegang. Sudah tegang, jatuh pula tuh. Maka histeris semua orang-orang yang ada di atas kapal. Aduh, gimana nih anak gadis orang jatuh ke laut. Kapten yang ngomong apa sama penumpang? Pakai pengeras suara. Barang siapa yang bisa turun, mengambil penumpang saya, maka jabatan apapun diminta akan saya kasih. Harta berapapun akan saya kasih. Dia mau apapun akan saya beri. Ditunjuklah kemudian kan. Ini saudara-saudara ini yang kesatuan-kesatuan ini. Ada di kesatuan laut, darat, udara. Badannya bagus-bagus tuh. Cuman saling tatap, tidak ada yang berani loncat. Gimana kan ikan hiunya pun dibawa kayak drum besarnya. Giginya besar-besar pula tuh, kayak cangkul, mirip-mirip gigi bom-bom. Gak ada yang berani loncat, gak ada, panik kapten. Tiba-tiba mau tahu, dalam keadaan tegang seperti itu, ada orang tua seumur Pak Lamsen. So, kaget semuanya, kaget. Jadi begitu dia turun, orang semua pada, wow, superhero. Kaget dia kan, ini Pak Lamsen beneran atau bukan sih? Mirip-mirip memang, mirip, hampir mirip. Begitu kemudian dilemparkan tali turun ke bawah, dirangkulnya perempuan itu kan, angkat naik pelan-pelan, trak. Ini si kapten ini udah gembira, dia mau wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah, akhirnya kemudian aku bisa selamat gara-gara orang ini. Siapa orang tua ini? Dia ambillah, diselimutin, disimpan di kursi yang empuk, habis itu dikelilingi, semua kamera tertuju kepada dia. Begitu dia duduk, ngos-ngosan tapi ya, ditanya, Bapak, terima kasih Bapak tua, Opung. Oh, terima kasih. Sampai kapten cium kakinya, gila nggak? Wah. Sujud cium kaki dia. Cium kaki. Apa kata dia? Terus apa kata dia? Kaptennya. Oi Juma. Terima apa yang Opung inginkan, yang akan saya berikan. Opung mau menguasai kapal ini? Tidak, aku nggak mau. Opung mau harta? Aku nggak mau. Mau perempuan? Aku nggak mau. Nggak mau. Dong. Yang Anda mau akan aku berikan. Aku tidak mau. Sampai marah kan. Marah dia gitu. So, aku mau apa? Dia bilang apa? Aku mau kamu. Siapa yang dorong saya tadi? Opung itu didorong naik ke kursi ini, istrinya yang pencet tombol HP. Sebenarnya dia paling anti dengan Bang Sum. Akhirnya ternyata dia mau tahu siapa yang dorong dia. Bukan mau nolong perempuan tadi, bukan mau naik berat. Bininya yang iseng. Kong dia orang takut kali sama Bang Sum. Kok naik tiba-tiba? Ingatlah cerita itu. Siapa yang dorong? Aku tidak mau. Terus bapak ini mau apa? Orang semua heran. Orang ini mau apa ya? Apa maunya bapak ini? Aku mau. Siapa yang dorong saya tadi? Ternyata Pak Lamsen didorong sama bini naik ke Komalini, saudara-saudara. Oke, kita sapa dulu Gurunda. David, kalau ada guru kami lagi ngomong, itu lebih baik Anda diam dulu gitu loh, dihargai gitu loh. Naik itu selayaknya manusia gitu loh. Apa Zuma? Saya bukan Bang Zuma. Zuma. Kenapa Bang? Kenapa? Santai aja. Zuma. Iya, santai. Kenapa Bang? Ini kita ditonton sama Kristen dan Islam dan banyak orang besar di negara ini yang sedang nonton kita. Baiknya kita sajikan diskusi yang elegan, yang bermartabat. Silakan. Anda boleh bertanya 1000. Lari dia. Nggak sehat orang itu tadi. Itu didorong juga kayaknya tuh naik ke sini. Didorong sama bini, kamu besar mulut, coba kau hadapi Bang Zuma tuh, pencet dia, naik. Saya bisa di sini. Akhirnya setelah naik apa katanya? Zuma. Habis itu sambil komentaran loncat turun. Kasihan tadi dah.
Gurunda, aku izin sholat dulu ya sebentar. Aku izin mute dulu ya. Iya, silakan. Mungkin Ustaz Ada Miftah sama kita. Kang Dito bisa moderatorin. Lanjut. Ya, saya juga siap-siap untuk giat. Silakan. Kang Dito monitor. Teman-teman yang di bawah di tap-tap layar dulu ya, sama lock orange yang belum silahkan absen. Kang Dito monitor. Ustaz Miftah udah selesai belum sholatnya? Lagi pada sholat kayaknya. Ya, teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Isul, sulit kayaknya nih. Ya, Boysul. Selamat sore, assalamualaikum kalau Muslim. Sabar. Tenangin dulu Roh Kudus ya. Naik langsung ini. Kristen ya Bang. Kristen. Bang Zuma monitor. Gila, takut. Sabar Bang, ini namanya ibadah asar kita. Sabar. Sama saya. Kenapa sih orang nggak ada yang takut lagi sudah sholat? Astagfirullah. Aduh, HP harus melek, oi. Tap-tap teman-teman, biar nggak rungkat. Ada yang cari saya barusan? Ada Bang, Ya. Kenapa? Boysul. Apa gejala awalnya gimana? Apa mau diskusi apa mau debat? Kita diskusi Bang. Diskusi kita Bang. Ayo, angkat tema. Ya, kita temanya Silakan. Tuhan siapa yang benar yang melakukan mukjizat. Oke, boleh. Silahkan Anda duluan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Baqarah menjelaskan tentang Tuhan kami.
Di dalam ayat ini dikatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan Tuhan yang menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Tuhan yang pernah menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Isa, Yakub. Artinya bahwa segala mukjizat yang pernah terjadi kepada nabi-nabi itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Tuhan saya kepada mereka. Termasuk Nabi Adam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Jadi Adam itu dicipta oleh Tuhan saya. Artinya segala mukjizat yang pernah terjadi di antara deretan para nabi itu adalah mukjizat yang pencipta langit dan bumi Tuhanku berikan kepada mereka.